kasih, sahabat semangat, masih bersama saya Dita Ruspedi di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena ini waktunya kita masih membahas hal yang sedang ramai di media sosial ya. Dan kita membahasnya nggak salah-salah dari berbagai sudut pandang dan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini sebelum kita lanjutkan talk show bersama Dr. Noveldi, dokter yang menangani lansia ya di Poligeriatri Rumah Sakit Anissa Cikarang, kita simak dulu berita ini pemirsa. Media sosial ternyata bisa mengurangi depresi pada lansia. Kita simak dulu yuk. Iya itu pakai YouTube. Terus gimana nontonnya? Contohnya gini, oh ini cinta membara di anniversary. Oh dari yang trending. Sahabat semangat, netizen di media sosial Instagram dibuat tersenyum-senyum oleh antusiasme seorang nenek dalam mengikuti cerita kehidupan selebriti melalui internet. Momen menggelitik ini diabadikan oleh akun @michelleazista. Dalam unggahannya, sang pemilik akun terdengar memberikan pertanyaan kepada neneknya tentang bagaimana cara menggunakan YouTube untuk melihat berita selebriti. Dengan percaya diri, sang nenek memberikan tutorial seolah ia lebih mengetahui dibanding cucu kesayangannya itu. Selama ini, media sosial dianggap mendatangkan banyak dampak negatif pada kehidupan sosial generasi milenial. Namun, ternyata media sosial justru memberikan manfaat yang positif bagi lansia. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dipercaya dapat memberi dampak baik bagi kesehatan mental lansia. Apalagi di masa pandemi saat ini, penggunaan media sosial juga diyakini bisa menghibur mereka. Lansia yang menggunakan media sosial memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Hal ini diperkuat oleh penelitian terbaru di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa bersosialisasi secara daring dapat mengurangi depresi pada orang lanjut usia. Studi yang dipublikasikan dalam Journals of Gerontology Series B itu menyatakan penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman membuat lansia lebih rileks. Terlebih lagi jika mengingat kebanyakan lansia lebih banyak tinggal di rumah dan menderita sakit. Di panggung, aku bisa tak tungguin, aku nggak bisa. Terus nanti kalau bosen ini, tarik lagi. Masya Allah, ternyata seperti itu ya. Ada yang setuju, ada juga yang agak-agak kontra nih. Bagaimana kita tanya saja ya tanggapannya Dr. Noveldi dari Rumah Sakit Anissa Cikarang. Dokter, setuju nggak sama berita ini? Iya, jadi kalau penelitian yang mengatakan bahwa ada hubungannya, kayaknya sih saya belum membacanya ya langsung gitu kan secara ilmiah. Tapi memang betul orang-orang lanjut usia itu cenderung dia akan kembali seperti ke anak-anak. Emosionalnya, mentalitasnya seperti itu, kecenderungan dia anak-anak lagi gitu loh. Dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan kasih sayang lebih gitu kan. Nah, mungkin saja media sosial komunikasi yang sekarang lebih cepat seperti itu, dia akan merasa terhubung dengan keluarganya, terhubung dengan anak-anaknya. Disitulah mungkin dia akan merasa diperhatikan gitu, merasa bahwa dia tidak jauh. Beda dengan zaman dahulu, kita hanya surat, telepon. Dia akan jadi jarak itu semakin jauh dan semakin tidak terjadi komunikasi yang efektif. Nah, hal inilah yang mungkin menjadi nilai positif sebenarnya media sosial ini untuk orang-orang lanjut usia gitu. Tetapi ya juga bisa jadi juga negatifnya juga, karena kita tahu media ada memiliki sisi positif dan sisi negatif, bahwa kita tetap harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada. Tetap kita sebagai anak mungkin mengatakan bahwa kita harus memberikan edukasi juga bahwa oh info itu tidak betul gitu, oh info ini salah kayak gitu. Sama sih sebenarnya ya, WA group tuh hati-hati. WA group hati-hati. Sebenarnya mekanisme apa sih dokter yang terjadi pada tubuh kita ketika kita merasa bisa melepas stres melalui media sosial? Jadi nggak semua nggak harus media sosial yang bisa menyebabkan itu. Jadi semuanya, semua hal, semua
kegiatan, semua aktivitas itu menimbulkan perubahan. Jadi ada mungkin ada 3 ya, 3 komponen hormonal yang mempengaruhi emosional kita ya. Itu ya seperti dopamin, oksitosin ya, dan juga seperti apa namanya itu, endorfin seperti itu. Nah, 3 ini dia sangat sangat fluktuatif. Semakin tinggi dopamin ya. Nah, inilah hormon yang namanya hormon stres gitu, hormon depresi. Ketika dia semakin tinggi, dia akan semakin stres dan bisa menyebabkan depresi. Nah, ketika dia semakin rendah, tingkat stres dan depresi akan tersupresi dan oksitosin, endorfin tadi akan meningkat. Nah, oksitosin tadi adalah oksitosin kehangatan gitu, rasa cinta, endorfin adalah rasa kasih sayang, seperti itulah. Dia akan meningkat. Biasanya itu ketika ada rasa cinta gitu, rasa kasih sayang, itu langsung meningkat itu hormon-hormon ini secara penelitian ya, seperti itu. Jadi sangat sangat membantu dalam kesehatan sebenarnya apabila kita memiliki kesehatan jiwa, kesehatan emosional yang bagus. Jadi yang sering saya katakan kepada pasien-pasien bahwa ayo bangun ya, bangun rasa positive thinking kita, pikiran yang baik, dekatkan dengan Tuhan, dekatkan dengan Allah gitu kalau kita dengan beragama. Jadi kan seperti itu. Kenapa semakin kita dekat dengan agama Allah, maka apa? Otomatis kesehatan kita akan terjaga sendiri sebenarnya. Gitu. Karena apa? Tadi hormon-hormon inilah yang mempengaruhi tadi. Dia akan memperbaiki sistem imun kita itu sendiri, akan menjaga dari kerusakan radikal bebas, semuanya itu sangat berpengaruh. 80% sangat berpengaruh dalam kesehatan. Seperti itu. Ini merupakan tamparan ya bagi kita semua ya, selaku anak harus menjaga lagi, harus lebih memerhatikan lagi, harus lebih memanjakan lagi para orang tua kita ya. Kemudian apa dokter yang harus dilakukan untuk menjaga kebermanfaatan media sosial ini bagi orang tua kita yang sudah lanjut usia? Mungkin pertama ya kita biasa seperti kita memberikan informasi-informasi yang baik ya gitu. Seperti ini, Ibu ini ada informasi bagus sekali seperti itu. Ini coba tolong baca seperti itu kan. Ibu ini ada informasi seperti ini informasinya salah seperti itu. Jadi kita sebagai istilahnya itu penyaring seperti itu, bahwa informasi ini salah. Dia kan juga selain media sosial kan media televisi yang dilihat kan, berarti kan itu tidak bagus seperti itu. Kita kasih tahu. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang lanjut usia gitu kan. Dan kita tahu bahwa lanjut usia orang-orang tua merasa dia lebih senior, merasa sudah hidup lebih lama, dia merasa digurui. Nah, jangan sampai dia merasa digurui. Seperti itu. Kita menjaga bagaimana perasaan dia, gitu loh. Jadi tidak harus kita, jangan Ibu, ini nggak boleh, ini tidak boleh, tidak seperti itu. Bahwa kita harus ngasih, ini informasinya tidak baik, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Berarti kuncinya sabar ya dok. Kadang-kadang kita suka gregetan gitu ya. Orang tua kita ini mudah sekali terombang-ambing, terbawa ke sana sini dengan informasi hoax yang tersebar di broadcast gitu ya. Ketika diberitahu juga, seperti dokter tadi bilang ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun hidup lebih dulu dibanding kita gitu, kadang susah dikasih taunya. Ya, yang penting kita sabar, memberitahu bahwa ini tidak baik, ini lebih baik, ya gitu kan. Tetapi juga tidak menggurui. Tapi dokter, ada nggak sih atau siapa saja lansia yang dalam hal ini lansia yang kondisi kesehatannya bagaimana dokter, yang mungkin justru tidak disarankan untuk aktif di media sosial? Sebenarnya nggak ada patokan ya sebenarnya. Apakah harus ini nggak, usia ini tidak boleh, keadaan itu. Sebenarnya yang penting bagaimana kita menjaga komunikasi. Ya kan, kalau untuk berita-berita mungkin ya, berita yang berat seperti mungkin berita yang negatif ya, yang negatif ya mungkin kita saring lah seperti itu. Karena apa? Kalau apabila ada informasi-informasi yang memicu terjadinya membangkitkan emosional,
ya kan, memberatkan emosional, itu akan menyebabkan apa, dia akan, emosional tadi kan kita tahu bahwa terjadi peningkatan hormon tadi kan seperti dopamin meningkat ya gitu. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya perburukan situasi, apalagi melibatkan keluarganya sendiri. Ya betul kan. Informasi-informasi seperti ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang mungkin terjadi musibah, itu harus kita saring betul. Bahwa, bagaimana informasi itu sampaikan dengan halus, baik tidak, dengan tiba-tiba. Informasinya jangan tiba-tiba. Kita mungkin perhalus, mungkin kita setting sedikit, gitu kan. Agar apa? Dia, ada waktu kita jeda untuk memberikan, kesempatan untuk beradaptasi emosionalnya, gitu loh. Kenapa? Kalau kita, emosionalnya tiba-tiba melonjak, itu akan memperberat si keadaan pasien itu sendiri. Seperti itu. Baik, Dokter Noveldi, dokter dari Poligeriatri Rumah Sakit Andisa Cikarang. Terima kasih dokter atas infonya, atas ilmunya. Semoga ini menyadarkan kita kembali ya, untuk lebih menyayangi dan memerhatikan lagi orang tua kita secara nyata begitu ya. Terima kasih dokter, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya ya. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas menyatakan terima kasih pemirsa. Jangan lupa terus terapkan protokol kesehatannya ya. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai maskernya kalau keluar rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.